Selamat Natal. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa lagi di dalam acara Morning Call GPIB edisi Natal pada hari ini, dalam acara kita untuk mendalami kebenaran firman Tuhan dalam paket spesial Natal. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada acara Morning Call ini. Saya Pendeta Ebsar Laleno, Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB. Kita akan bersama-sama di dalam pendalaman Alkitab dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, betapa bersuka citanya kami karena segala kasih karunia Tuhan yang kami alami, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berjumpa di dalam acara Morning Call GPIB spesial Natal yang kami rayakan di tahun 2025 ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon dalam pimpinan dan pertolongan Roh Tuhan yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan dari firman yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman pada acara Morning Call ini dari Yohanes pasal 1 pada ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan menyatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberi hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu tema kita dalam acara Morning Call pada saat ini. Nah, Bapak Ibu sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita berfokus pada kedatangan Yesus Kristus, sang terang dunia itu. Dan ini memberikan jaminan bagi kita semua bahwa Dia yang menjadi difirmankan oleh Allah itu telah menjadi daging atau telah menjadi manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa respon manusia ketika firman itu menjadi daging? Yang pertama adalah penolakan oleh dunia dan milik kepunyaannya. Dalam bacaan kita pada ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Di situ terungkap respon yang negatif, yaitu penolakan dari dunia dan milik kepunyaannya sendiri. Dalam hal ini mau dikatakan bahwa dunia tidak mengenalnya. Ini menunjukkan kebutaan spiritual manusia dan juga kebutaan dan ketidakpahaman milik kepunyaannya. Dan ini diakibatkan dosa yang membuat setiap orang tidak mampu untuk mengenal penciptanya sendiri. Penolakan oleh bangsa pilihannya dalam ayat 11 ini memperlihatkan bahwa kedatangan Yesus kepada milik kepunyaannya itu bangsa Israel secara khusus, tetapi mereka menyatakan sikap menolak Dia. Ini saya katakan sebagai sebuah ironi yang sangat menyedihkan, bahwa umat yang telah dipersiapkan berabad-abad itu melalui nubuatan justru gagal menerima Sang Mesias itu yang hadir secara fisik, firman yang telah
menjadi daging itu. Hal yang kedua adalah penerimaan dan kuasa menjadi anak Allah. Di dalam ayat 12 dikatakan, semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam hal ini mau ditegaskan kepada kita semua bahwa orang yang menerima dia beroleh kasih karunia Allah, bahkan ditetapkan sebagai anak-anak Allah, dan itu adalah sebagai orang yang percaya atau yang beriman kepada dia. Nah, yang menjadi syarat menjadi anak Allah itu, Yohanes menekankan dua hal penting. Yang pertama adalah menerimanya dan percaya di dalam namanya. Menerima Yesus dan percaya akan nama Yesus itu menjadi pintu gerbang orang menjadi anak-anak Allah. Menerima berarti menyambut Yesus sebagai Tuhan. Mengakui Yesus yang datang itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan lagi hanya sebatas firman. Tetapi firman itu telah menjadi manusia, menjadi Tuhan, dan menjadi Juru Selamat. Dan percaya menaruh iman sepenuhnya pada otoritas dan karya keselamatan yang tengah dikerjakan oleh Allah di dalam kedatangan Yesus itu. Lalu hal yang berikut adalah pemberian kuasa dalam bacaan kita atau eksusia. Menjadi anak Allah bukan hasil dari usaha manusia itu, melainkan kuasa dan kasih karunia Allah yang begitu besar. Dan itu memberikan kepada setiap orang yang menerima dia, yang percaya itu, hak istimewa yang diberikan oleh Allah sendiri kepada setiap orang yang saya katakan beriman. Ini adalah perubahan status. Perubahan yang dapat membawa orang kepada satu tempat di hadapan Allah yang istimewa. Karena akan menjadi anak-anak Allah, bukan lagi menjadi orang asing lalu kemudian ditolak, tetapi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah itu. Lalu yang ketiga, sahabat GPIB, adalah kelahiran baru yang ilahi. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-13. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia. Bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saya menggarisbawahi bagi kita semua, melainkan dari Allah. Dan ini berbicara soal kasih karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan itu adalah kelahiran baru yang kita alami oleh karena kasih karunia Allah. Bukan dari manusia, dan ini menegaskan kepada kita semua, kelahiran baru ini terjadi melalui kasih karunia Allah, perbuatan Allah, bukan darah, bukan karena keturunan atau garis silsilah, bukan dari garis silsilah keluarga seperti hak istimewa dari orang-orang Yahudi. Bukan pula dari keinginan daging atau usaha moral atau kemauan diri sendiri. Dan bukan keinginan laki-laki seperti dalam bacaan ayat 13. Bukan karena inisiatif manusia lainnya. Tetapi saya tegaskan bahwa dari Allah, kelahiran Kristus itu adalah waktu di mana Allah memulai karya penyelamatan itu bagi umat manusia. Dan yang akan diselamatkan itu adalah yang beriman kepada Dia dan yang menerima Tuhan itu dalam kehidupannya. Dan orang itu beroleh anugerah Tuhan. Keselamatan diberikan kepada
orang itu keselamatan yang dari Allah. Karena itu di perayaan Natal ini bersukacitalah kita semua yang tetap beriman dan mempertahankan penerimaan kita kepada Kristus yang telah lahir itu, dan kita rayakan dalam perayaan Natal ini. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat GPIB yang kekasih dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami atas kasih karunia-Mu yang kami alami, bahwa kami mengimani dan kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penyataan Allah yang sempurna dalam kehidupan kami, orang yang percaya. Diberkati Tuhan setiap umat-Mu yang secara khusus bersukacita di perayaan Natal ini dan makin teguh beriman kepada Kristus. Biarlah ya Tuhan dan Allah kami, kelahiran Kristus ini meneguhkan iman percaya kami, menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dan kami menjadi pembawa kabar sukacita dan damai sejahtera kepada semua orang, supaya semua orang mendengar, dapat menerima dan beriman kepada Kristus. Diberkati Tuhan setiap umat milik kepunyaan-Mu. Diberkati Tuhan gereja Tuhan. Diberkati Tuhan setiap sahabat GPIB yang hidup di dalam Tuhan dan menyatakan kasih di dalam hidup ini kepada orang lain. Kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, seluruh jemaat GPIB diberkati oleh Tuhan, mupel-mupel dan majelis sinode GPIB. Tuhan memberkati dalam semua karya layan yang kami boleh lakukan dan kami boleh kerjakan. Dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah gerejamu ini makin diberkati Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Tuhan. Jadi pembawa damai sejahtera bagi dunia ini, menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk setiap orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Secara khusus, kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan pada saat ini karena berbagai peristiwa bencana yang terjadi dan dialami. Secara khusus yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, Padang, dan juga yang terjadi di Jawa Timur. Kami mohon pemulihan yang daripada Tuhan. Kami mohon uluran tangan Tuhan untuk mereka semua yang pada saat ini mengalami kesusahan dan penderitaan, supaya mereka memperoleh kekuatan yang baru. Dan lewat upaya yang dilakukan baik pemerintah maupun gereja Tuhan, dapat memberikan topangan dan dukungan bagi saudara-saudara kami yang dalam segala kesusahan dan penderitaan mereka pada saat ini, sehingga mereka benar-benar dipulihkan dan bersukacita kembali karena memperoleh kasih Tuhan lewat dukungan dan bantuan yang boleh diberikan. Kami serahkan semua kehidupan kami selanjutnya dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Engkau memberkati gereja Tuhan GPIB dalam pelayanan dan kesaksian selanjutnya, supaya kami menjadi berkat bagi dunia ini. Ini doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang kekasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita telah bersama-sama di dalam morning call pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua menjalani kehidupan kita teristimewa di perayaan Natal ini. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati sahabat GPIB dan setiap keluarga. Amin. Halo sahabat GPIB, tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini?
Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.